I need. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Deep House, yaitu sebuah film bergenre horor yang ditulis oleh Alexandre Bustillo dan Julian Maury. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang merupakan seorang konten kreator. Mereka bernama Tina dan Ben. Mereka berdua ini sering berpergian mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk dijadikan video konten mereka. Suatu ketika mereka mendapatkan info sebuah tempat unik yang mungkin dapat meningkatkan penonton video mereka. Tempat tersebut merupakan sebuah rumah yang terletak di dasar sebuah danau. Mereka kemudian melakukan penyelaman dan membuat rekaman video untuk konten mereka di dalam rumah tersebut. Namun sayangnya rumah tersebut menyimpan misteri yang mereka tidak ketahui dan membuat Tina dan Ben harus terjebak di dalamnya. Penasaran apakah mereka berhasil bertahan dan keluar dari rumah tersebut? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, dan sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang merekam sebuah gedung tua di Venesia, Ukraina. Mereka berdua bernama Tina dan Ben. Tina dan Ben merupakan seorang konten kreator, dan kali ini mereka mencoba membuat video di gedung tua yang katanya berhantu. Diketahui menurut cerita setempat di gedung tersebut pada tahun 70-an seorang perawat meracuni beberapa anak di situ sebelum melakukan bunuh diri. Sejak saat itu dikabarkan bahwa perawat tersebut menghantui gedung tersebut. Tina dan Ben kemudian mulai merekam tempat itu. Mereka menerbangkan drone dan merekam setiap bagian ruangan gedung itu. Namun, mereka tidak menemukan hal aneh di sana. 3 bulan berlalu, kali ini Tina dan Ben kembali akan mengunjungi suatu danau di sebelah barat daya Prancis. Lokasi ini menurut Ben merupakan sebuah tempat yang sangat rahasia dan sedikit orang yang mengetahuinya. Tentunya harapan Ben tempat tersebut akan menjadi tempat yang menarik untuk membuat konten. Namun, saat mereka sampai di sana, danau tersebut malah dipenuhi turis yang sedang berwisata. Ben pun terlihat kecewa melihat hal itu. Mereka kemudian beristirahat di tepian danau itu. Dari pembicaraan mereka, diketahui video yang mereka buat di gedung tua tersebut ditonton 50.000 kali. Namun Ben ingin mendapatkan lebih banyak penonton. Dia berharap kedatangannya ke danau yang menurutnya rahasia tersebut akan menambah penontonnya. Namun sayangnya danau tersebut ternyata tidak rahasia dan sudah banyak turisnya. Fuck's sake. Not so secret spot, huh? Tina pun berusaha menghibur Ben kekasihnya itu. Tina mencoba mengajak Ben untuk bermain wahana dan menikmati liburan mereka kali ini sebagai turis biasa dan bukan sebagai konten kreator. Ben pun menuruti keinginan Tina. Ben kemudian pergi untuk membeli wine. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Pierre. Dari Pierre, Ben mendapatkan informasi tentang sebuah danau yang jarang dikunjungi orang karena benar-benar terisolasi jauh di dalam hutan. Pierre juga mengatakan di danau tersebut terdapat sebuah rumah besar yang ada di dalam dasar danau tersebut. Ben yang mendengar hal ini tentu saja sangat tertarik karena mengharapkan banyak penonton yang akan menonton videonya. Bahkan Ben bersedia membayar lebih untuk Pierre jika dia mengantar mereka ke sana. Ben kemudian mengajak Tina. Awalnya Tina tak setuju dan khawatir dengan rencana itu. Namun karena tak ingin Ben kecewa, akhirnya Tina mengikuti keinginan Ben tersebut. Mereka kemudian berangkat ke lokasi danau tersebut. Di perjalanan, Pierre bercerita tentang lokasi tersebut. Katanya lokasi tersebut bernama Danau Frais. Lokasinya tak tercantum di dalam peta. Dari cerita Pierre dikatakan tempat tersebut terbentuk akibat banjir yang menghancurkan sebuah desa sekitar 50 tahun yang lalu. Pembangunan dam kemudian dilakukan untuk mengontrol banjir tersebut. Desa tersebut kemudian dikosongkan dan air mulai menggenangi tempat tersebut. Dan begitulah danau yang berisi rumah tersebut terbentuk. Pierre berkata sejak saat itu sebagian turis yang menyukai tempat rahasia mulai datang mengunjungi tempat itu. Di akhir ceritanya dia juga berkata saat sampai mereka harus berjalan kaki beberapa mil untuk sampai ke lokasi tersebut. Mendengar ini Tina sedikit kaget dan kelihatannya tidak menyukainya. Mereka pun sampai dan masuk ke dalam sebuah hutan. Dan seperti kata Pierre, benar di tempat tersebut ada sebuah danau. What up? Tina dan Ben kemudian mulai mempersiapkan peralatan selam mereka. Di saat itu, Pierre sempat mengatakan sesuatu yang aneh, yang katanya merupakan moto lama keluarga. Namun, Tina dan Ben tidak jelas mendengarnya. Pierre juga berkata kepada mereka saat sampai di dasar danau, mereka akan menemukan sebuah tangga, dan mereka hanya perlu mengikuti tangga tersebut. Mereka berdua pun mulai menyelam. Di dalam air, Ben mencoba mengetes alat komunikasinya bersama Tina. Alat itu berfungsi dengan jelas. Tina kemudian berkata kepada Ben bahwa dia sedikit curiga dengan Pierre. Namun Ben berkata, tenang saja, kunci mobil
mobil mereka ada pada Ben, sehingga Pierre tidak mungkin untuk menipu dan kabur meninggalkan mereka. Mereka pun melanjutkan penyelaman itu. Saat sampai di dasar, mereka kemudian menemukan sebuah mobil. Mereka kemudian terus menyelam ke bawah dan menemukan sebuah tangga yang sudah diceritakan Pierre. Mereka pun mulai mengikuti anak tangga itu dan sampai di depan sebuah pagar rumah yang bertuliskan dilarang masuk. Di depan pagar tersebut juga dipasang beberapa simbol agama dan ada juga bangkai burung. Melihat tulisan itu, Tina mencoba mengajak Ben untuk kembali, namun Ben tidak mempedulikan hal itu dan tetap masuk ke sana. Mereka pun sampai di halaman rumah tersebut. Anehnya, ikan-ikan yang banyak tadi seolah menghilang saat mereka masuk ke area rumah itu. Tina yang perasaannya tidak enak lagi-lagi mencoba mengajak Ben untuk kembali, namun Ben berkata Tuhan melindungi mereka sambil membuat lelucon tentang itu dan tetap menyelam masuk ke dalamnya. Kemudian terlihatlah sebuah rumah besar dengan pintu bajanya yang tergembok rapat. Mereka berdua kemudian mencoba berpencar untuk menemukan jalan masuk. Akhirnya mereka menemukan jalan masuk, yaitu bagian jendela yang terbuka di bagian atas rumah. Saat mereka mencoba masuk, tiba-tiba sesuatu mengagetkan mereka dan ternyata itu hanyalah seekor ikan. Mereka pun masuk melalui jendela tersebut. Terlihat di dalam rumah itu banyak sekali perabotan yang ditinggalkan. Ada juga beberapa boneka yang terlihat sedikit menyeramkan. Kemudian Ben membuka sebuah pintu dan mengarahkan drone airnya masuk lebih dahulu. Saat itu tiba-tiba Tina mendengar suatu suara yang aneh. Dia kemudian menanyakan ke Ben apakah yang Ben katakan. Namun Ben berkata bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan berkata mungkin itu hanya gangguan frekuensi. Setelah memastikan drone mereka tidak menemukan hal yang berbahaya di dalam, mereka pun mulai berenang masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu mereka melihat beberapa senjata, tengkorak-tengkorak hewan yang digantung di dinding dan lukisan-lukisan keluarga. Di salah satu bingkai lukisan tersebut tertulis keluarga Monteknak. Ben kemudian mengajak Tina untuk bersuah foto di depan tengkorak-tengkorak hewan itu. Melihat banyak hal aneh di rumah itu, Tina kemudian berkata bahwa dia tidak menyukai tempat itu. Ben pun kembali membuka sebuah pintu. Dia kemudian masuk ke dalam. Pintu tersebut merupakan pintu sebuah kamar. Di dalamnya banyak boneka aneh dan foto-foto yang ditusuk di tanduk hewan. Ben kemudian melihat sebuah kuda kayu dan membuat lelucon dengan itu. Tiba-tiba saat dia membuat lelucon, terlihat seorang seperti sedang berada di dalam kelambu kamar tersebut. Ben kemudian memanggil Tina. Dia kemudian mendekati kelambu tersebut dan saat itu juga lampu drone mereka padam. Ben kemudian membuka kelambu tersebut dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tina kemudian berpikir Ben sedang mengerjainya, tapi Ben berkata bahwa dia benar-benar melihat bayangan orang di balik itu. Ben pun kembali mencoba menghidupkan drone miliknya. Akhirnya drone-nya kembali hidup dan mereka pun mulai melanjutkan penyelaman ke lantai bawah rumah tersebut, menyusuri tangga dan mendapati pintu depan rumah tersebut. Dibukanya pintu itu dan terlihat tanda seperti goresan-goresan seolah-olah ada orang yang terperangkap yang ingin keluar dari rumah tersebut. Saat mereka melihat itu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara yang terdengar seperti piano. Mereka pun mencari asal suara itu dan sampai di sebuah ruang makan yang ada sebuah piano di dalamnya. Pada saat itu, drone mereka tiba-tiba mendeteksi sebuah pergerakan. Mereka mencoba melihat ke arah bagian yang terdeteksi drone, namun tak menemukan apa-apa. Saat itu, Tina berkata ke Ben bahwa ini sangat aneh. Ben mencoba berpikir positif dan berkata senar piano tersebut mungkin putus akibat korosi dan berkata bahwa tak ada yang namanya rumah berhantu. Mereka pun melanjutkan penyelaman ke ruangan lain dan sampai di sebuah ruangan yang terlihat di dindingnya ditempel banyak poster anak-anak yang hilang. Ben kemudian menerbangkan drone-nya masuk ke bagian dapur rumah tersebut. Saat masuk ke bagian dapur, tiba-tiba drone-nya kembali mati. Tina berkata mungkin baterainya rusak, namun Ben berkata drone itu memakai baterai baru. Secara tiba-tiba drone Ben kembali hidup dan memperlihatkan sesuatu. Mereka kemudian pergi ke tempat drone merekam dan menemukan sebuah patung salib. Anehnya, mengapa patung besar tersebut ditempatkan di dapur? Di belakang patung tersebut ada sebuah pintu kayu. Ben berusaha memindahkan dan membuka pintu itu. Akhirnya pintu tersebut terbuka. Di balik pintu tersebut ada sebuah ruangan. Namun sebelum mereka masuk, Tina berkata kepada Ben bahwa dia harus berjanji itu ruangan terakhir yang mereka eksplor, dan Ben berkata dia berjanji itu ruangan terakhir. Mereka pun masuk ke ruangan itu. Ruangan itu terlihat sangat gelap dan airnya terlalu keruh. Ben dan Tina kesulitan melihat di ruangan itu. Ben kemudian mencoba mengirimkan drone-nya untuk membantu menerangi mereka. Di dalam ruangan itu, Ben menemukan sebuah roll film. Tina penasaran apa yang ada dalam rekaman itu karena mengingat banyak sekali rekaman anak-anak di ruangan kamar yang mereka temui. Saat Tina melihat sekeliling ruangan itu, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang digantung di ruangan itu. Mereka mendekatinya dan ternyata itu adalah mayat. What the fuck is that? Melihat hal itu, Tina mengatakan dia ingin keluar dari tempat itu. Tina terus memaksa Ben untuk segera keluar, namun Ben berkata dia mau mengambil beberapa rekaman lagi dan berjanji untuk pergi setelah 2 menit merekam. Ben kemudian lanjut merekam. Terlihat di bawah mayat itu ada sebuah gambar pentagram yang merupakan simbol untuk pemujaan setan. Terlihat mayat tersebut dikenakan topeng yang merupakan topeng penyiksaan pada abad pertengahan. Tina kemudian penasaran siapa mayat-mayat itu dan kenapa mayat tersebut masih utuh. Apakah mungkin karena air danau tersebut? Namun Ben berkata itu mustahil
Harusnya mayat tersebut sudah menjadi tengkorak. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka di ruangan itu. Ben mencoba memeriksanya dan meninggalkan Tina. Ben pun masuk ke dalam pintu yang terbuka itu. Di dalamnya dia melihat ada potongan tangan manusia. Tina pun bertanya ada apa di sana dan segera menyuruh Ben untuk segera kembali. Ben pun keluar namun berbohong dan berkata dia hanya menemukan sebuah kamera di dalam. Mereka pun keluar meninggalkan ruangan tempat mayat itu dan segera berenang keluar untuk meninggalkan rumah itu. Mereka pun sampai di jendela yang pertama kali mereka masuki. Namun saat Tina membukanya, di balik jendela tersebut sudah ada dinding yang menghalangi mereka keluar. Tina panik, namun Ben mencoba menenangkan Tina dan berkata mungkin itu jendela yang salah dan berkata untuk bernapas perlahan dan jangan menghirup oksigen terlalu cepat agar oksigen milik Tina tidak cepat habis. Saat Ben mencoba menenangkan Tina, tiba-tiba dari belakang Ben muncul seseorang. Tina berteriak, namun saat Ben berbalik, orang tersebut tiba-tiba menghilang. Tina kembali panik dan mereka mencoba mencari orang itu. Ben berkata tidak ada apa-apa, namun Tina yakin dia melihat seseorang. Tina panik dan berkata rumah itu berhantu. Dia berkata tidak mau mati di rumah tersebut. Ben kembali menenangkan dan mengajak Tina untuk turun ke bawah mencari jalan keluar lain. Sesampainya di bawah, mereka mencoba memecahkan kaca jendela rumah itu, tapi kaca rumah itu tidak mau pecah. Saat Tina mencoba memecahkan jendela itu, tiba-tiba dia melihat ikan yang pertama kali mereka lihat saat memasuki rumah itu. Mereka kemudian mengikuti ikan itu untuk mendapatkan jalan ikan itu masuk. Ikan itu kemudian mengarah ke dapur. Mereka mengikutinya dan terlihat ikan itu kembali berenang mengarah ke ruangan tempat mereka menemukan mayat tadi. Ben kemudian berkata apakah mereka yakin untuk mengikuti ikan itu masuk ke dalam, namun Tina berkata hanya itu harapan mereka dan terpaksa harus masuk. Sesampainya di sana, ternyata diketahui ikan itu masuk dari celah ventilasi rumah itu yang tentu saja tidak muat untuk mereka keluar. Tiba-tiba suara pemutar musik Ben berbunyi. Tina mengeluh kenapa Ben memutar musik, namun Ben berkata dia tidak memutar musik. Tina kemudian melihat ada celah sumur di atas ruangan itu. Tina mencoba membuka penutup besinya, namun penutup sumur itu tidak bisa terbuka. Musik terus berbunyi. Tina yang merasa terganggu meminta Ben mematikan itu, namun Ben tidak menjawab. Saat Tina berbalik melihat ke bawah, dilihatnya kedua mayat yang terikat itu sudah menghilang dan tidak berada di tempatnya lagi. Tina yang panik kemudian berteriak memanggil Ben. Saat itulah entah bagaimana Tina mulai terjerat rantai pengikat kedua mayat itu. Tina menggeliat mencoba berenang, namun dia semakin terjebak dan membuat tubuhnya terluka. Setelah itu, Ben kemudian datang mendapati Tina yang sudah tergantung di rantai. Dia mencoba menyelamatkan Tina. Tina berkata rantai-rantai itu mengikatnya dan kedua mayat itu menghilang. Namun saat itu tiba-tiba saja kedua mayat itu sudah berada kembali di tempatnya. Ben kemudian berkata tidak mungkin mereka bisa bergerak karena mereka sudah mati. Kemudian karena penasaran, Ben mencoba membuka penutup topeng mayat pria itu dan dibukanya lagi topeng milik mayat wanita itu. Saat itulah secara mengejutkan kedua mata mayat itu terbuka dan menatap Ben dan Tina. Tina kemudian kaget dan berteriak. Mereka kemudian berenang cepat meninggalkan tempat itu dan kedua mayat itu berenang mengejar mereka berdua. Situasi semakin tegang dan mencekam. Saat itu Ben melihat cerobong asap rumah itu dan mencoba untuk melewati itu, namun Tina tiba-tiba merasa kesulitan bernapas dan merasa tercekik diakibatkan oksigen yang mulai menipis. Ben kemudian meminta Tina untuk menarik napasnya secara perlahan dan mengikat tubuh Tina untuk menariknya masuk ke dalam cerobong asap. Mereka kemudian mulai memasuki cerobong asap itu. Ben terus meyakinkan Tina bahwa mereka bisa melewati itu. Namun saat itu tiba-tiba dinding cerobong asap itu runtuh dan membuat mereka pingsan dan kembali terjatuh ke bawah. Tina kemudian tersadar. Dia memanggil Ben dan kemudian mencoba menarik tali pengikat tubuhnya dengan Ben. Namun Ben tidak menjawab. Tina terus memanggilnya. Dia kemudian memotong tali pengikat itu. Rupanya Ben ikut pingsan. Tabung oksigen terlepas dari tubuhnya. Saat Ben tersadar, dengan cepat dia meraih tabung oksigen itu dan kemudian mencoba memanggil Tina. Dia menarik tali pengikat itu, namun sayang sekali tali itu sudah putus dipotong Tina. Ben kemudian mencoba menghidupkan drone air miliknya, namun drone itu tidak merespon. Di sisi lain, Tina melihat drone milik Ben menyala. Dia mencoba meraihnya dan terus memanggil Ben, namun drone itu dengan sendirinya bergerak menjauh. Di sisi lain juga, Ben mencoba memanggil Tina. Rupanya entah bagaimana Ben terjebak di dalam kamar lantai atas di rumah itu. Dia mencoba membuka pintu kamar itu, namun pintu itu terkunci. Jendela kamar itu ikut juga terkunci. Di dalam kamar, Ben yang berusaha mencari jalan keluar kemudian melihat dan membaca tulisan dalam bahasa Prancis di lukisan dalam kamar itu. Setelah melihat tulisan dan silsilah di lukisan itu, Ben pun mengetahui bahwa Pierre merupakan anak dari keluarga Montegnac dan tersadar bahwa Pierre menjebak mereka. Saat itu akhirnya drone milik Ben bisa kembali terhubung. Namun sayangnya alat komunikasi mereka belum bisa terhubung. Ben yang melihat Tina dari drone kemudian melihat sesuatu mendekati Tina. Di saat itu tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan mayat perempuan itu masuk ke dalamnya. Ben kemudian segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Mayat itu berjalan mendekati tempat tidur itu dan berhenti tepat di depan Ben. Berpindah ke lantai bawah, di sana tiba-tiba lampu penerang drone padam dan
Dan secara mengejutkan, lampu di ruangan itu mulai berkedip menyala dan terlihat mayat pria itu di ruangan itu. Tina panik dan terus memanggil Ben. Mayat itu kemudian berenang mengejar Tina. Di dalam kamar, mayat perempuan tadi berjalan perlahan mengelilingi kamar itu dan tiba-tiba secara mengejutkan menangkap Ben di bawah tempat tidur. Tina yang dikejar mayat pria tadi kemudian berenang ke lantai atas sambil memanggil Ben. Tina mencoba membuka pintu-pintu ruangan rumah itu, namun tidak ada yang terbuka. Akhirnya tiba-tiba lampu drone menyala dan menyinari sebuah pintu kamar, seolah menunjukkan kamar tempat Ben berada. Tina kemudian membuka pintu kamar itu dan didapatinya Ben berada di sana. Namun Ben sudah terdiam di dalam kamar itu, seperti tak sadarkan diri. Tina mencoba berbicara dengan Ben dan akhirnya Ben menjawab dengan jawaban yang sedikit aneh. Namun di saat itu Tina belum menyadari apa-apa. Dia kemudian mengecek sisa oksigen mereka berdua. Melihat Ben yang berkata aneh, Tina berkata bahwa Ben hanya syok dan berkata untuk sadar agar mereka bisa keluar dari sini. Tiba-tiba Tina merasakan sesuatu di dalam baju selamnya dan entah bagaimana seekor ular berada dalam baju selamnya tersebut. Ben kemudian mulai berkata untuk Tina membuka mulutnya dan menelan ular itu. Di sini terlihat bahwa sepertinya Ben telah dirasuki. Tina kemudian membuka masker selamnya dan ular itu pun menghilang. Ben yang telah kerasukan kemudian berenang ke arah lantai bawah dan menuju ke ruang bawah tanah tempat mayat itu dirantai. Tina mencoba mencegah Ben dan melarangnya untuk ke sana, namun Ben tetap berenang ke ruangan itu. Di sini sepertinya Tina belum menyadari jika Ben telah dirasuki. Sesampainya di bawah, Ben kemudian membuka suatu pintu yang lain yang belum mereka masuki. Dan setelah terbuka, di balik itu terdapat sebuah terowongan. Ben kemudian masuk ke dalamnya, diikuti Tina yang tertakut jika Ben telah dirasuki dan berpikir jika Ben sedang mencari jalan keluar. Akhirnya terowongan itu berujung sampai di sebuah pintu ruangan. Ben berkata kepada Tina bahwa itulah tempatnya. Tina yang belum sadar terus mengikuti Ben masuk ke dalam ruangan itu. Sesampainya di sana, Tina terkejut bahwa itu hanya sebuah ruangan buntu. Ben kemudian berkata mereka akan menetap di situ dan berkata disitulah mereka seharusnya berada. Dan tiba-tiba proyektor dalam ruangan itu menyala dan memperlihatkan sebuah video rekaman di mana terlihat Pierre dan Tuan Monteknak yang menculik anak-anak di peternakan. Mereka menculiknya dan mengorbankannya. Di video itu juga terlihat seorang wanita bernama Sarah dan sekelompok orang yang masuk ke dalam rumah itu. Orang-orang itu merupakan keluarga dari para korban yang datang untuk membalaskan dendam mereka. Mereka membunuh keluarga Monteknak, namun Pierre berhasil kabur. Saat itu tiba-tiba arwah Sarah keluar dari lembaran proyektor yang mereka tonton dan menghampiri Ben. Tina pun diajak Ben untuk bergabung bersama dengan dia dan Sarah. Namun Tina berenang menghindar dan masuk kembali ke lembaran proyektor tersebut. Tina melihat indikator oksigennya dan terlihat oksigen milik Tina hanya tersisa 1%. Kemudian di balik layar proyektor itu dia mendapati sebuah ruangan yang terlihat seperti ruangan tempat mereka melakukan persembahan pengorbanan manusia. Terlihat tulang-tulang manusia dalam ruangan itu. Tina kemudian berenang ke arah lorong yang sepertinya merupakan sebuah jalan keluar. Namun tiba-tiba Ben yang sudah dirasuki menariknya dan berkata dia akan membunuh Tina, dan setelah itu dia juga akan ikut mati bersama Tina. Saat itu kedua mayat wanita dan pria tadi memasuki ruangan itu. Ben kemudian mengeluarkan pisau dan mencoba menusuk Tina, namun Tina menahannya dan balik menusuk lengan Ben. Seketika itu juga Ben tersadar. Dia bertanya apa yang sedang terjadi, namun Tina berkata mereka tidak punya waktu dan berkata ada lorong di atas mereka yang mungkin merupakan jalan keluar. Saat mereka mencoba berenang, tiba-tiba arwah Sarah datang dari belakang Ben dan menusuk Ben. Ben kemudian terjatuh ke dasar dan mati. Arwah keluarga Monteknak yang lain kemudian mencoba menarik Tina juga. Melihat indikator oksigen yang sudah habis, Tina kemudian melepaskan tabung oksigennya itu. Dia berenang masuk ke lorong dan meninggalkan rumah itu. Dia juga kemudian melepaskan pemberat di tubuhnya, dan dengan sisa-sisa napasnya, Tina berenang menuju ke atas danau itu. Namun sayang sekali bagi Tina, karena danau itu terlalu dalam, dia kehabisan napas saat akan mencapai bagian atas danau itu, dan harus mati tenggelam di dalam danau itu. Dan film pun berakhir. Sungguh akhir yang di luar dugaan. Film ini menurut saya unik dan menarik untuk ditonton bagi kalian penikmat film horor, karena di film ini kalian akan disuguhkan dengan kesan seram dan tegang yang berbeda dari film horor lain, yang mana suasana seram rumah berhantu dan suasana tegang di bawah air bercampur aduk menjadi sebuah film yang sangat direkomendasikan untuk ditonton. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Salam Art Film.